Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video dokumentasi analisis sistem. Analisis sistem ini kami lakukan di Universitas Teknologi Bandung. Dalam kesempatan ini, kami akan membagikan pengalaman dan proses yang kami jalani selama melaksanakan analisis sistem di lingkungan kampus. Di dalam kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu Muhammad Farhad Ajila, Sulastian Setiadi, Tubagus Budi Sampurno, dan Ibnu Rashid Asidik. Di sini teman saya sedang makan ya, mohon maaf jangan hiraukan. Anyway, kami sering mengadakan diskusi di lobi gedung B ini. Tempat ini juga menjadi tempat favorit kami untuk bertukar ide dan informasi tentang apa-apa saja yang harus kami lakukan ke depannya. Dalam setiap wawancara yang kami lakukan, kami menerapkan strategi pembagian peran yang jelas. Hal ini bertujuan agar semua informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat tersimpan dengan baik. Adapun role yang sudah kami tentukan, di mana ada notulensi yang bertugas mencatat poin-poin penting selama wawancara. Kemudian ada pewawancara, bertugas untuk memandu jalannya wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci. Kemudian terakhir ada dokumentasi yang bertanggung jawab untuk merekam percakapan agar setiap informasi yang mungkin terlewat oleh notulensi dapat diakses kembali dan memotret untuk bukti bahwa kami telah melakukan wawancara. Dari pembagian role ini, kami menyesuaikan dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kami melihat anggota kami yang berpotensi dan bagus dalam role-nya itu sendiri. Berikut role yang sudah disepakati, di mana Muhammad Farhad Ajila berperan sebagai support pewawancara dan notulensi yang bertugas mencatat poin-poin penting selama wawancara. Kemudian ada Ibnu Rashid Asidik juga berkontribusi sebagai notulensi, memastikan bahwa setiap detail tercatat dengan akurat. Kemudian ada Sulastian Setiadi yang berperan sebagai pewawancara inti yang memandu jalannya wawancara dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersangkutan dengan materi yang harus ditanyakan. Kemudian ada Tubagus Budi Sampurno yang bertanggung jawab atas dokumentasi. Tubagus ini akan memotret ketika sesi wawancara berjalan dan melakukan pemotretan ulang ketika wawancara sudah selesai agar menjadi bukti kami dalam wawancara. Dengan pembagian peran yang jelas ini, kami berharap dapat memaksimalkan hasil wawancara dan analisis sistem yang kami lakukan. Setelah melakukan diskusi, kami mendapatkan informasi di mana informasi ini memberitahukan kami apabila ingin melakukan wawancara mengenai sistem yang ada di universitas ini, kami harus menanyakan ke bagian datin. Apa itu Datin? Datin merupakan unit kerja yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data dan teknologi informasi di universitas kami.
Setelah tahu informasi ini, kami langsung menyiapkan surat permohonan wawancara dan mengajukannya ke Kepala Divisi Datin. Dan alhamdulillah kami diberi izin. Setelah itu, kami tanpa berlama-lama lagi langsung saja melakukan wawancara. Wawancara ini kami lakukan ke bagian Kepala Divisi Datin, yaitu Kang Ikhwan. Setelah melakukan wawancara dengan Kang Iwan, kami mendapatkan begitu banyak informasi mengenai ada berapa banyak sistem yang ada di Universitas Teknologi Bandung ini. Kemudian kami pun diberitahu ada apa saja sistemnya dan terintegrasi kemana saja. Lalu setelah mendapatkan banyak informasi itu, kami melakukan diskusi ulang. Ketika selesai melakukan wawancara dengan Kang Ikhwan, kami pun memutuskan untuk fokus terlebih dahulu ke sistem pembelajaran e-learning. Dan kami pun mengajukan permohonan wawancara kembali. Namun ketika saya datang ke kantor Datin, saya melihat pada kondisi saat itu, sepertinya tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara dengan Kang Ikhwan, dikarenakan saya melihat Kang Ikhwan memiliki cukup banyak pekerjaan, dan ketika saya menanyakan ke Kang Ikhwan pun, sama, Kang Ikhwan pun sedang sibuk, dan saya menanyakan untuk pengganti menjadi narasumber selain Kang Ikhwan di Datin. Nah, setelah bertanya dan mengobrol sebentar, kemudian kami diarahkan untuk melakukan wawancara ke staf Datin lain, yaitu ke Ibu Gia. Lalu setelah diarahkan seperti itu, kami mengajukan permohonan wawancara kembali ke Ibu Gia, dan tidak butuh cukup waktu lama ya. Kami pun diberi ACC untuk melakukan wawancara, dan kami pun melakukan wawancara mengenai sistem pembelajaran e-learning dan terintegrasi kemana saja. Dari wawancara dengan Bu Gia ini, kami mendapatkan begitu banyak informasi ya, yang dapat kami cantumkan di dalam laporan, di mana salah satunya itu terdapat sistem WASIS, dan WASIS ini tuh terhubung ke beberapa sistem. Nah, di WASIS ini tuh ada perhitungan skor SKKM, di mana SKKM itu ialah Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa. Ini merupakan sistem penilaian yang digunakan untuk mengukur aktivitas dan kegiatan ekstrakurikuler serta kokurikuler mahasiswa dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dan SKKM juga merupakan salah satu bentuk penghargaan dan sanksi yang diberikan kepada mahasiswa.
Nah, SKKM ini juga menjadi salah satu syarat untuk melakukan skripsi. Jadi di universitas ini tuh untuk melakukan skripsi kita tuh minimal harus memiliki 23 poin. Di Oasis ini tuh ada satu fitur di mana untuk menampilkan SKKM setiap mahasiswanya. Jadi ketika login itu nanti otomatis akan muncul SKKM yang sudah diampuhnya. Nah, kami belum tahu nih SKKM ini tuh dimasukkan lewat apa sebelum melakukan wawancara. Nah, setelah melakukan wawancara, jadi SKKM ini tuh ada sistemnya sendiri, di mana sistemnya itu ialah sistem SKKM. Nah, sistem SKKM ini dipegang oleh kemahasiswaan. Jadi, semua kegiatan yang dapat memberikan poin SKKM nanti akan diolah oleh kemahasiswaan. Nah, karena SKKM ini diolah oleh kemahasiswaan, otomatis kami langsung melakukan pengajuan surat permohonan wawancara ke bagian kemahasiswaan. Dan alhamdulillah kami juga di situ prosesnya tidak terlalu lama. Langsung di ACC, kemudian menentukan waktunya, tanggalnya, jam berapa, dan tanggal berapa. Setelah itu kami langsung melakukan wawancara. Nah, untuk narasumbernya ini kami melakukan wawancara ke staf kemahasiswaan, yaitu Kang Dedi. Setelah melakukan wawancara dengan Kang Dedi Rosadi, semua informasi yang kami butuhkan sudah didapat dan kami memutuskan untuk mulai berdiskusi mengenai sistem yang sudah kami gali gitu. Kemudian karena waktu yang tidak memungkinkan, sebenarnya masih ada sistem yang belum kami wawancarai gitu, yang belum kami gali secara dalam. Dikarenakan melihat waktu yang tidak memungkinkan, jadi kami langsung saja melakukan eksekusi pada materi yang sudah kami dapatkan, mulai dari membuat use case diagram, use case skenario, dan activity diagram. Kami mulai melakukan analisis dari hasil wawancara yang kami dapat. Semua materi yang kami dapat dari wawancara ini kami diskusikan, kemudian kami mulai membuat use case diagram, di mana di use case diagram ini kami membaginya menjadi per sistem, seperti sistem pembelajaran e-learning, seperti itu. Dan setelah kami diskusikan, kami mendapatkan ada 20 lebih sistem yang digunakan di UTB. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk melakukan wawancara ke pihak-pihak terkait yang mengurus sistem ini, jadi kami hanya fokus ke 5 sistem. Nah, ini merupakan use case dari sistem pembelajaran platform e-learning.
Kemudian ada use case sistem informasi mahasiswa atau yang disebut OASIS ini ya. Kemudian di sini juga ada sistem informasi dosen yang disebut SID. Lalu di sini ada sistem kuesioner dosen. Lalu ada juga di sini sistem satuan kredit kegiatan mahasiswa atau SKKM. Dan ini merupakan use case skenario dari sistem pembelajaran platform e-learning. Ini tuh dibuat sesuai UC-nya seperti yang ada di use case diagram. Nah, selanjutnya ada sistem informasi mahasiswa, yaitu OASIS.
We were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave. Kemudian di sini ada sistem informasi dosen atau disebut SID. I'm in a tropic club. Kemudian di sini ada sistem kuesioner dosen. Dan terakhir ada sistem satuan kredit kegiatan mahasiswa, yaitu SKKM.
Kemudian ada activity diagram dari sistem OASIS. Selanjutnya ada sistem SID. Kemudian ada diagram activity dari sistem kuesioner dosen. Dan terakhir ada activity diagram sistem SKKM. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Fadila. Di sini saya akan menjelaskan pertama itu user story, FRS dan FRS. Nah, di sini untuk user story-nya berdasarkan dari pengalaman kita dan pengalaman dari aktor-aktor lain seperti dosen, kemudian ada kemahasiswaan dan lain-lainnya. Nah, yang pertama ya di sini kita bukan analisa ya, lebih ke revisi sih kalau ini. Nah, yang pertama itu sistem pembelajaran. Untuk sistem pembelajaran ini ada platform e-learning UTB. Nah, untuk user story kalian bisa baca ya. Jadi mahasiswa dan dosen ini ingin mengelola tugas dengan efisien dan transparan. Kemudian untuk FRS-nya di sini ada banyak ya, tapi untuk secara garis besarnya itu dia mahasiswa itu ya bisa unggah, kemudian edit tugas, terus lihat status tugasnya, kemudian dosen bisa atur tenggat, sama bisa menilai tugas. Kemudian untuk NFRS-nya, aksesnya itu bisa sampai 100 pengguna, kemudian file max-nya itu 2 MB, dan si formatnya itu PDF, kalau enggak doc. Kemudian NFRS-nya yang satu lagi,
Deadline-nya itu sesuai dengan waktu. Kemudian yang kedua ada fitur ujian. Nah, si user story-nya itu ada dosen dan stakeholder ingin manajemen soal dan nilai ujian yang tepat waktu. Nah, untuk FRS-nya di sini ada unggah soal, kemudian profil kaprodi, kemudian mahasiswa ikut ujian sesuai jadwal, dan dosen itu dapat menginput nilai. Dan untuk NFRS-nya itu soalnya itu terenkripsi, kemudian akses ujiannya sesuai waktu, sama seperti sebelumnya gitu, sesuai waktu juga, dan tercatat gitu waktu mulai dan selesai ujian. Kemudian yang ketiga itu ada fitur nilai akhir otomatis. Untuk user story-nya itu dosen ingin nilai akhirnya itu diinput otomatis dari tugas, kemudian ujian, dan presensi. Untuk FRS-nya itu bobot nilai di set dosen, kemudian nilai otomatis dihitung dan direkap. Kemudian untuk NFRS-nya kalkulasi instan kurang lebih 2 detik dan audit trial nilai tersedia. Kemudian di sini untuk user story fitur presensi ya, user story-nya mahasiswa itu ya ingin lihat presensi dan dosennya itu dapat menginput presensi atau menginput kehadiran. Kemudian untuk FRS-nya mahasiswa absen, terus si mahasiswa bisa lihat status dan dosen dapat menginput kehadiran. Dan untuk NFRS-nya itu presensi aktif hanya saat jam kuliah, real time dan sinkron, dan tidak dapat dimanipulasi dengan oleh pengguna biasa. Nah, setelah yang pertama itu, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu sistem informasi mahasiswa atau OASIS ya, kalau di UTB. Yang pertama itu ada fitur edit profil ya, edit profil ini. Nah, untuk user story itu mahasiswa ingin ubah data dan unggah dokumen dengan mudah. Nah, untuk FRS-nya itu edit nama, alamat, nomor HP, upload dokumen, kemudian validasi dan notifikasi. Nah, itu tuh untuk mahasiswa semuanya. Dan untuk NFRS-nya itu aksesnya cepat gitu. Jadi hanya 1 klik kalau untuk edit profil. Kemudian disimpan kurang dari 2 detik dan uploadnya itu maksimal 5 MB dan formatnya itu antara PDF, JPG, atau PNG. Kemudian kita masuk ke sistem informasi dosen atau SID di UTB. Yang pertama di sini ada fitur edit profil dosen. Ini sama, nggak jauh beda gitu kayak di OASIS. Yang pertama itu user story-nya sebagai dosen ingin akses fitur pemutahiran data dengan cepat dan mudah. Sama gitu, ingin ubah data. Nah, FRS-nya itu sama juga gitu. Dapat sistem menampilkan tombol edit profil yang mudah ditemukan di beranda SD. Kemudian ya intinya edit biodata dan upload dokumen lah. Kemudian nanti ada validasi juga dan ada notifikasi simpan. Tapi ini notifikasinya bukan kayak push notification, hanya seperti dialog saja. Dan untuk NFRS-nya itu akses mudah sama gitu. Jadi hanya 1 klik tombol edit profil. Kemudian ada simpannya itu kurang lebih 2 detik dan akses khusus dosen login dan log aktivitasnya tercatat. Kemudian yang selanjutnya, kalau ini itu fitur perwalian dan approval KRS. User story-nya itu dosen ingin melakukan perwaliannya yang efisien. Dan untuk FRS-nya itu lihat data mahasiswa, transkrip status pembayaran, dan approve KRS jika syarat terpenuhi. Untuk NFRS-nya itu muat datanya harus kurang lebih 3 detik, kemudian validasi SKS dan keuangannya secara real time dan maksimal. Di sini saya ini aja sih, estimasi aja 100 dosen gitu. Approve-nya secara serentak. Kemudian di sini yang keempat yaitu sistem kuesioner dosen. Nah, untuk sistem kuesioner dosen ini di sini kita hanya mengubah satu saja gitu, yaitu fitur evaluasi kinerja dosen. Nah, di sini user story-nya itu si staf penjaminan mutu ingin melakukan evaluasi hasil kuesioner dosen otomatis. Jadi yang dosen hasil itu tuh
akan diolah oleh AI gitu. Seperti yang dijelaskan di sini ya, di FRS. Nah, di FRS ini ada yang pertama, secara garis besarnya ya, itu hasil dari e-learningnya itu diolah gitu AI, kemudian akan menampilkan laporan visual dan notifikasi hasil kalau misalnya apa ya, tanda kutip buruk gitu, kalau misalnya buruk. Kemudian NFRS-nya itu prosesnya itu kurang lebih 1 menit, kemudian datanya terenkripsi, dan AI-nya explainable gitu, dapat menjelaskan lah. Kemudian di sini ada sistem satuan kredit kegiatan mahasiswa atau bisa disingkat SKKM. Di sini juga yang kita apa ya, bukan ubah sih, lebih ke improvisasi, itu cuma satu ya, yaitu fitur pengajuan dan verifikasi kegiatan mahasiswa. Nah, di sini user story-nya itu staf kemahasiswaan ingin verifikasi kehadiran dan SKKM saja. Kalau sebelumnya itu kan si staf kemahasiswaan itu menginput. Nah, di sini hanya memverifikasi. Jadi yang menginputnya itu langsung formnya gitu, dari sistemnya langsung. Nah, FRS-nya itu mahasiswa isi form, kemudian verifikasi kehadiran, setelah itu menambah poin gitu ke OASIS. Untuk NFRS-nya itu akses formnya kurang lebih 3 detik, kemudian support kurang lebih 500 mahasiswa, minimal 500 ya, minimal 500 mahasiswa dalam satu kegiatan. Kemudian setelah itu kalau misalnya udah verifikasi, poinnya otomatis ditambahkan dalam kurun 5 detik dan bisa diakses di mobile juga, dan data dapat tervalidasi. Mungkin itu saja ya untuk user story, FRS dan NFRS-nya. Selanjutnya akan dilanjut oleh Tubagus ya untuk use case. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan untuk use case-nya dan perbaikannya. Nah, di sini untuk use case pembelajaran platform e-learning UTB itu ada di IDUC pertama, yaitu lihat jadwal perkuliahan. Nah, itu ada aktornya tuh yang bisa mengakses, yaitu akses jadwal kuliahnya. Lalu lanjut ke kelola sesi perkuliahan. Sini itu ada aktornya dosen dan mahasiswa. Jadi dosen itu bisa mengelola sesi perkuliahan, lalu mahasiswa melihat sesi perkuliahan yang sedang berjalan. Lalu ada IDUC 3 itu untuk kelola materi. Di sini aktornya juga ada dosen dan mahasiswa. Lanjut IDUC 4 kelola tugas mahasiswa. Nah, aktornya itu ada dosen dan mahasiswa. Lalu di sini extend ke IDUC 6, yaitu kelola nilai akhir mahasiswa. Lalu lanjut ke dosen koordinator, itu aktor dari IDUC 5, yaitu kelola ujian mahasiswa. Lanjut ke time juga di sini, karena ujian itu kan waktunya nggak sama seperti tugas atau dan lain-lain gitu. Jadi ada waktunya, jadi membedakan ketika ujian waktunya lalu ada di pertengahan semester dan di akhir. Lanjut ke IDUC 7, yaitu kelola presensi mahasiswa. Itu aktornya ada dosen lalu mahasiswa. Ini extend kelola nilai akhir mahasiswa.
Oke, lanjut di sini ada sistem informasi mahasiswa platform Oasis TB, yang dimana itu ada ID C9, itu pilih kelas mata kuliah, itu aktornya itu ada mahasiswa, lalu staf keuangan, lalu dosen wali. Jadi sebelum mahasiswa itu diberikan kelas, itu harus ada approval dari staf keuangan, lalu dosen wali. Terus lanjut ke ID UC 10, yaitu lihat status perwalian. Di sini tuh aktornya itu ada mahasiswa. Lalu selanjutnya ID UC 11, itu lihat SKKM, aktornya mahasiswa. Lalu lanjut ke ID UC 12, tuh lihat informasi akun mahasiswa, aktornya mahasiswa. Lihat arsip mata kuliah, lalu ID UC 14 lihat pengumuman, aktornya sama mahasiswa. ID UC 15 lihat biodata mahasiswa. Nah, untuk biodata ini extend edit biodata, mahasiswa itu bisa mengedit biodatanya apabila belum lengkap. Lanjut ke ID UC 17, itu kelola token pengajuan. Nah, di kelola token pengajuan di sini itu extend ID UC 18, yaitu lihat status token pengajuan. Itu aktornya mahasiswa dan staf akademik. Lalu lanjut ke sistem informasi dosen platform SD UTB. Nah, di sini tuh ada ID UC 19, itu lihat biodata dosen, lalu extend ID UC 20, pemutahiran data dosen. Aktornya itu ada dosen. Lalu lanjut ke ID UC 21, itu lihat arsip kelas yang diampu. Aktornya dosen. Lalu lanjut ke ID UC 12, itu lihat mahasiswa wali. Di sini ada aktornya yaitu dosen wali ataupun ke dosen. Bentar, Aimun ini teh apa ya? Dosen wali ke tunjuk ke dosen. Generalisasi. Generalisasi. Oh, generalisasi. Oke. Jadi ID UC 22 lihat mahasiswa wali, itu aktornya dosen, generalisasi ke aktor dosen. Lalu lanjut ke ID UC 23 kelola perwalian, itu aktornya itu ada wali dosen yang generalisasi ke dosen, lalu ada staf keuangan. Lalu di sini juga ada mahasiswa wali. Lanjut ke ID UC 24 menyetujui soal ujian. Itu aktornya itu menyetujui soal ujian, generalisasinya itu dosen koor, generalisasi lagi ke dosen. Lalu ke ketua program studi juga dari penyetuju soal ujian, lalu generalisasi ke dosen. Lanjut ke sistem kuesioner dosen UTB. Di sini tuh ada ID UC 25, yaitu kelola soal kuesioner, yang dimana itu aktornya ada staf penjaminan mutu, lalu ada sistem. Lalu lanjut ke ID UC 26 kelola hasil data kuesioner, itu aktornya staf penjaminan mutu dan sistem. Lalu di sini juga ada lagi aktornya yaitu ketua program studi. Untuk use case yang terakhir yaitu ada sistem satuan kredit kegiatan mahasiswa.
atau SKKM UTB. Untuk ID UC 27, lihat statistik kegiatan. Itu aktornya ada staf kemahasiswaan. Lalu ada ID UC 28, kelola data kegiatan mahasiswa. Itu juga aktornya staf kemahasiswaan. Lalu ID UC 29 itu kelola SKKM mahasiswa. Di sini aktornya ada staf kemahasiswaan dan mahasiswa. Lalu sistem juga. Nah, untuk ID UC 29 itu include ke ID UC 28 yang kelola data kegiatan mahasiswa. Lanjut di sini ke use case skenario itu perbaikannya saja. Sini perbaikannya itu di kelola tugas mahasiswa. Primary aktornya itu ada mahasiswa, secondary aktornya dosen. Lalu stakeholder and instance, dosen ingin mengunggah tugas mahasiswa. Mahasiswa ingin mengerjakan tugas. Brief description-nya itu use case ini menjelaskan tentang kelola tugas mahasiswa bagi dosen dan mahasiswa. Triggernya mahasiswa, tipenya internal. Di sini relationship-nya itu ada association mahasiswa dan dosen. Untuk extend-nya itu kelola nilai akhir mahasiswa. Lalu di sini ada normal flow event. Itu yang pertama, mahasiswa dapat melihat list tugas. Yang kedua, mahasiswa dapat mengumpulkan tugas atau upload tugas. Lalu yang ketiga itu mahasiswa dapat melihat mengumpulkan tugas. Lalu mahasiswa dapat mengedit tugas. Dosen dapat mengedit tanggal waktu tugasnya. Lalu dosen melihat tugas mahasiswa. Lalu dosen melihat list mahasiswa dengan keterangan yang mengumpulkan tugas. Lalu dosen memilih salah satu pengumpul. Lalu ada sistem penampilkan kolom input untuk nilai. Lalu dosen menginput nilai. Sistem menyimpan nilai. Untuk alternatif flow-nya itu ada list tugas tidak ada. Lalu tugas berakhir atau mencapai batas pengumpulan. Lalu tugas tidak bisa edit karena sudah melewati batas pengumpulan. Lalu ada tugas mahasiswa tidak ada. Dosen melihat list mahasiswa dengan keterangan yang tidak mengumpulkan tugas. Lalu ada sistem memberikan kolom input untuk menilai. Lalu dosen menginput nilai dari tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu sistem menyimpan nilai. Untuk exceptional flow itu ada error system. Yang kedua tidak ada jaringan. Lanjut untuk use case skenario kelola ujian mahasiswa. Di sini ID UC-nya 5, itu import levelnya high. Primary aktornya mahasiswa. Use case tipenya itu additional case. Lalu secondary aktor itu ada dosen koordinator, ketua, ada program studi, lalu time atau waktu. Untuk stakeholder dan interest itu mahasiswa ingin melakukan ujian, lalu dosen mengirim soal, lalu dosen koordinator dan ketua program studi melakukan approval. Di sini ada time atau waktu membatasi waktu. Untuk brief deskripsinya itu use case ini menjelaskan tentang kelola ujian mahasiswa oleh dosen dan stakeholder yang bersangkutan. Untuk triggernya yaitu mahasiswa dan dosen. Tipenya internal, relationship-nya yaitu association, ada mahasiswa, dosen koordinator, ketua program studi, dan time atau waktu. Sini yang ke extend itu kelola nilai akhir mahasiswa. Lalu untuk normal flow of event
Itu yang pertama, ada dosen dapat mengirim soal ke bank soal sesuai waktu dan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Lalu ada dosen koordinator dan ketua program studi melakukan cek soal. Lalu ada dosen koordinator dan ketua program studi melakukan approval ujian. Lalu ada ujian dan bank soal hanya dapat diakses ketika sudah waktunya dan memiliki tenggat waktu. Lalu ada mahasiswa mengikuti ujian UTS, terus mengikuti ujian UAS, lalu UTS susulan. Lalu selanjutnya itu sistem menampilkan list pengumpulan ujian. Lalu ada dosen memilih salah satu pengumpul. Lalu ada sistem memberikan kolom input untuk menilai per mahasiswanya. Lalu ada dosen menginput nilai dari tugasnya. Lalu yang terakhir yaitu sistem menyimpan nilai. Untuk alternatif flow-nya, itu yang pertama ada UTS tidak tersedia, UTS berakhir, lalu ada UAS tidak tersedia, UAS berakhir, terus ada UTS susulan tidak tersedia, lalu UTS susulan berakhir, lalu ujian tidak di-approve oleh dosen koordinator dan ketua program studi. Soal tidak dapat di-upload ke bank soal. Lalu soal yang sudah ada di bank soal tidak dapat diakses oleh dosen koordinator dan ketua program studi. Lalu yang terakhir itu exceptional flow. Yang pertama itu ada error system, kedua tidak ada jaringan. Lanjut untuk use case skenario kelola nilai akhir mahasiswa. Untuk ID-nya itu UC6, importance levelnya high, use case tipe main case. Primary aktornya ada mahasiswa, lalu secondary aktornya dosen dan time atau waktu. Untuk stakeholder dan interest, mahasiswa ingin melihat nilai, lalu dosen melakukan input nilai. Untuk brief description-nya itu use case ini menjelaskan tentang kelola nilai mahasiswa oleh dosen dan mahasiswa dapat melihat nilainya. Lalu ke triggernya yaitu mahasiswa, dosen, dan time atau waktu, tipenya internal. Lalu untuk bagian relationship, association-nya yaitu mahasiswa, dosen, dan time atau waktu. Untuk normal flow of event, yang pertama yaitu ada dosen memilih mata kuliah dan kelas, lalu dosen mengatur bobot nilai sesuai perhitungannya, lalu sistem akan mengelola otomatis sesuai perhitungan bobot nilai yang sudah disimpan. Lalu ada dosen melakukan approval terhadap nilai akhir yang sudah keluar, lalu ada mahasiswa dan dosen dapat melihat nilai akhir mahasiswa. Lalu ada sistem rekap dan menyimpan untuk transkrip nilainya. Untuk alternative flow yaitu mata kuliah dan kelas yang dapat dipilih tidak muncul. Lalu ada nilai akhir belum bisa dilihat. Untuk exceptional flow-nya yaitu yang pertama error system, lalu jaringan buruk atau tidak ada. Lanjut untuk use case skenario kelola presensi mahasiswa. EDUC-nya 7, importance level high, primary aktornya yaitu ada mahasiswa dan secondary aktornya dosen. Tipe use case-nya main case, lalu step and interest, dosen ingin melakukan presensi mahasiswa, lalu mahasiswa ingin melihat presensinya. Untuk brief description-nya itu use case ini menjelaskan tentang kelola presensi mahasiswa oleh dosen dan mahasiswa. Lalu triggernya yaitu mahasiswa, tipenya internal. Lalu untuk normal flow of event-nya yaitu yang pertama mahasiswa hadir saat melakukan presensi. Yang kedua, mahasiswa dapat melihat keterangan presensinya. Lalu ada dosen melakukan presensi mahasiswa. Lalu untuk keempat yaitu sistem menampilkan. Lalu ada alternative flow. Yang pertama
itu mahasiswa sakit, izin, atau alpa saat melakukan presensi. Lalu ada keterangan presensi mahasiswa tidak ada. Lalu ada waktu pembelajaran belum dimulai. Untuk exceptional flow-nya itu yang pertama error system, lalu tidak ada jaringan. Lanjut, yang keberatan yaitu pada use case skenario edit profil mahasiswa. Untuk ID UC-nya itu 16, untuk importance levelnya high. Untuk primary aktornya yaitu mahasiswa, secondary aktornya tidak ada. Lalu use case tipenya yaitu main case. Untuk stakeholder and interest, mahasiswa ingin edit profilnya. Brief description, yaitu use case ini menjelaskan proses mahasiswa yang ingin mengedit profilnya. Lalu untuk triggernya itu oleh mahasiswa, tipenya internal. Lalu di relationship itu ada association-nya yaitu mahasiswa. Lalu normal flow of event, yang pertama itu mahasiswa klik tombol edit profil di beranda Oasis. Lalu mahasiswa melakukan perubahan biodata atau upload data seperti upload ijazah dan SKHU. Lalu mahasiswa menyimpan datanya ke sistem. Untuk alternatif flow-nya tidak ada. Lanjut ke exceptional flow. Untuk yang pertama yaitu error system, yang kedua tidak ada jaringan. Lanjut ke use case skenario pemutakhiran data dosen. Dan untuk ID UC-nya 20, importance levelnya high. Primary aktornya ini ada dosen, secondary aktornya tidak ada. Untuk use case tipenya main case. Untuk stakeholder and interest, dosen ingin melakukan pemutakhiran data. Brief description-nya, use case ini menjelaskan proses dosen yang ingin melakukan pemutakhiran data. Trigger dosen, triggernya dosen, lalu tipe internal. Relationship-nya itu ada association-nya dosen, lalu generalisasi atau inheritance dosen, yang termasuk ketua prodi, dosen koor, atau dosen wali. Untuk normal flow of event, dosen klik tombol edit profil di beranda SID. Lalu dosen ingin melakukan pemutakhiran data. Lalu dosen menyimpan datanya ke sistem. Untuk alternatif flow-nya itu ada data yang sudah diisi tidak tersimpan. Lalu dosen tidak dapat melakukan pemutakhiran data. Lanjut ke exceptional flow. Itu yang pertama error system, lalu tidak ada jaringan. Lanjut ke use case skenario kelola perwalian. ID-nya yaitu UC23, importance levelnya high. Untuk primary aktornya yaitu ada dosen, secondary aktornya mahasiswa wali, dan staf keuangan. Use case tipenya yaitu main case. Untuk stakeholder and interest, sini ada dosen ingin melakukan perwalian. Untuk brief description-nya yaitu use case ini menjelaskan proses dosen dan mahasiswa melakukan perwalian. Untuk triggernya yaitu dosen, tipenya internal. Lalu di sini ada relationship-nya yaitu ada association. Sini ada dosen, mahasiswa wali, dan staf keuangan. Untuk generalization-nya atau inheritance, dosen yang termasuk prodi, dosen koor, dan dosen wali. Untuk normal flow event-nya yaitu yang pertama dosen membuka perwalian, lalu ada sistem menampilkan list mahasiswa berserta status perwalian dan approval bagian keuangan. Lalu ada dosen menekan tombol detail KRS dari mahasiswa.
Lalu ada sistem menampilkan KRS yang diajukan mahasiswa beserta transkrip nilainya. Lalu dosen melakukan approval bagi yang sudah memenuhi syarat. Untuk alternative flow, di sini yang pertama yaitu dosen tidak dapat melakukan approval karena SKS yang diambil mahasiswa melebihi batas. Lalu dosen gagal mengirim data yang sudah di-approve. Lalu untuk exceptional flow, yang pertama yaitu error system dan tidak ada jaringan. Lanjut ke use case skenario kelola hasil data kuesioner untuk ID UC26, importance levelnya high. Nah, di sini untuk primary actor itu ada staf penjaminan mutu, lalu secondary aktornya itu sistem itu sendiri dan ketua program studi. Lalu untuk use case tipenya main case. Lalu ada stakeholder dan interest, itu ada staf penjaminan mutu, pengelola data hasil kuesioner. Lalu untuk brief description, use case ini menjelaskan tentang pengelolaan hasil data kuesioner oleh staf penjaminan mutu untuk kemudian akan dijadikan penilaian terhadap kinerja dosen. Untuk triggernya sendiri yaitu staf penjaminan mutu, tipenya internal. Untuk di bagian relationship-nya itu ada association, staf penjaminan mutu, lalu ada sistem, lalu ketua program studi. Untuk normal flow of event, yaitu yang pertama yaitu ada sistem e-learning mengirim hasil data kuesioner dosen, lalu ada sistem menerima hasil data kuesioner dosen, lalu sistem melakukan pengelolaan data kuesioner dosen dengan bantuan AI, lalu staf PJM menerima hasil olahan data tersebut dari sistem, lalu ketika staf PJM melakukan hasil kuesioner yang bermasalah dari salah satu dosen, maka PJM akan menindaklanjuti dosen tersebut melalui kaprodi. Untuk alternatif flownya yang tidak ada. Terus lanjut ke exceptional flow, itu ada error system dan tidak ada jaringan. Lalu use case skenario bagian kelola SKKM mahasiswa, ID UC29, importance levelnya high. Primary actornya di sini ada staf kemahasiswaan, lalu secondary aktornya mahasiswa dan sistem. Untuk use case tipenya additional case. Untuk stakeholder dan interest, di sini staf kemahasiswaan ingin verifikasi kehadiran dan menambahkan SKKM mahasiswa. Lalu mahasiswa ingin mendapatkan SKKM. Untuk brief description, use case ini menggambarkan proses pengelolaan poin SKKM mahasiswa oleh staf kemahasiswaan. Lalu untuk triggernya itu sendiri itu staf kemahasiswaan, lalu tipenya internal. Untuk relationship-nya di sini ada association-nya, ada staf kemahasiswaan, dan mahasiswa dan sistem. Untuk normal flow of event, yang pertama yaitu ada mahasiswa mengisi form pengajuan SKKM atau kehadiran kegiatan mahasiswa. Lalu sistem mengolah form yang diterima dari mahasiswa. Lalu ada sistem menambahkan data mahasiswa yang hadir ke dalam list kegiatan SKKM. Lalu staf kemahasiswaan mengkonfirmasi daftar kehadiran yang ada di list kegiatan. Lalu staf kemahasiswaan menyimpan data dalam sistem. Lalu sistem menambahkan poin SKKM kepada sistem yang ada di OSIS mahasiswa. Untuk alternatif
flow-nya yaitu ada mahasiswa belum mengisi form. Lalu untuk exceptional flow itu yang pertama error system, lalu tidak ada jaringan, selalu mahasiswa tidak mengisi form. Untuk selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan di mana saya akan menjelaskan bagian activity diagram dan sequence diagram. Pertama-tama, saya akan menjelaskan di activity diagram, di mana perbaikannya ini ada di kelola tugas mahasiswa. Terutama di bagian ini, ketika sistem menampilkan tugas yang sudah masuk. Nah, di sini dosen dapat melihat tugas yang sudah masuk. Kemudian, ini dari dosen ini, dosen memilih salah satu pengumpulan gitu, pengumpul. Lalu, alurnya itu ke sistem, di mana sistem itu menampilkan kolom input untuk nilainya. Setelah itu, dosen menginput nilai. Nah, setelah nilai di input, kemudian sistem menyimpan nilai dan diolah. Nah, kemudian perbaikannya juga ada pada kelola ujian mahasiswa, di mana perbaikannya ini hampir sama seperti tadi, yaitu sistem menampilkan pengumpulan hasil ujian. Kemudian dosen dapat melihat hasil ujian yang sudah masuk. Kemudian dosen memilih salah satu pengumpul, lalu sistem menampilkan kolom input nilai. Setelah itu dosen melakukan input nilai. Setelah melakukan input, sistem akan menyimpan nilai dan diolah. Lalu kemudian di sini perbaikannya ada di kelola nilai akhir mahasiswa, di mana startnya itu dari dosen. Dari dosen itu memilih mata kuliah dan kelas. Kemudian sistem menampilkan list mahasiswa. Lalu sistem menyediakan input untuk format bobot nilainya. Lalu dosen mengisi bobot nilai akhir. Nah, setelah dosen mengisi ini, sistem akan mengelola data dan menyimpannya. Lalu mahasiswa membuka nilai akhir. Sistem akan menampilkan nilai akhir. Nah, kemudian terakhir, mahasiswa melihat nilai akhirnya. Setelah itu, setelah learning, ada perbaikan di bagian OASIS, di mana perbaikannya ini ada di edit profil mahasiswa. Nah, activity diagramnya ini seperti di bawah, dimulainya dari mahasiswa. Mahasiswa menekan tombol edit profil di beranda OASIS. Kemudian di sini dapat memilih mengubah biodata atau upload datanya. Kemudian setelah mahasiswa menginput biodatanya, sistem akan menyimpan data yang sudah dimasukkan. Setelah itu ada perbaikan juga dari sistem SID, di mana perbaikannya ini terdapat pada pemutakhiran data.
Nah, di ini dimulainya itu dari dosen. Dari dosen tuh membuka halaman pemutakhiran data, SID, kemudian melakukan pemutakhiran data, lalu sistem akan menyimpan datanya. Kemudian pada ini sistem kuesioner terdapat pada kelola data kuesioner, di mana startnya itu dimulai dari sistem e-learning. Sistem e-learning mengirim hasil data kuesioner dosen ke sistem kuesioner. Lalu sistem kuesioner menerima hasil data kuesioner. Setelah itu melakukan pengolahan data kuesioner dengan bantuan AI. Setelah melakukan pengolahan ini, staf penjaminan mutu menerima hasil olahan data. Nah, dari sini akan ada pilihan di mana ketika dosen tidak bermasalah akan langsung selesai, tetapi jika dosen bermasalah akan menindaklanjuti masalah dosen ini. Kemudian selesai. Lalu pada sistem SKKM, ini terdapat pada kelola SKKM mahasiswa. Jadi ini tuh dimulainya dari mahasiswa. Mahasiswa mengisi form pengajuan SKKM atau kehadiran kegiatan. Kemudian ini tuh ke sistem. Di sistem mengelola form yang diterima dari mahasiswa. Lalu menambahkan data mahasiswa yang hadir ke list kegiatan SKKM. Setelah itu, staf kemahasiswaan mengkonfirmasi daftar kehadiran, lalu menyimpan data kehadiran, kemudian dikirim ke sistem OASIS untuk menambahkan poin SKKM. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan pada sequence diagram. Pada sequence diagram ini, pada e-learning, pada sistem pembelajaran e-learning, perbaikan pada case pengumpulan tugas, di mana ini dosen akan membuka salah satu tugas dari list. Nah, ini tuh bakal ke halaman tugas, kemudian memilih salah satu pengumpul, lalu menampilkan halaman pengisian tugas di sini tuh. Nah, dari sini dosen tuh akan menginput nilai. Nah, setelah melakukan input nilai, akan dilakukan proses nilai, di mana nanti tuh nilai ini tuh akan berupa query yang nantinya disimpan di data aset. Lalu data ini diambil kembali untuk menampilkan ke halaman tugas dan memberikan notifikasi di mana nilai sudah disimpan untuk memberitahu ke dosen gitu. Kemudian ada perbaikan pada case pengumpulan ujian. Alurnya sama seperti di atas ini, di mana si nilainya itu pasti akan pasti akan disimpan di data aset. Nah, kemudian di fitur yang ini, kelola nilai akhir. Di kelola nilai akhir ini tuh nanti dosen membuka salah satu mata kuliah, kemudian akan menampilkan halaman nilai, lalu membuka halaman atur nilai, di mana halaman mengatur nilai ini akan tampil gitu. Setelah menampilkan halaman mengatur nilai ini, dosen akan mengirim data nilai. Lalu data nilai ini itu akan diproses, dimasukkan ke data nilai ke dalam fungsi gitu. Jadi nanti itu nilainya akan sesuai dengan bobot nilai dari dosen itu sendiri. Setelah itu membuat tabel sesuai dengan fungsi yang sudah dijalankan di atas.
Lalu dari tabel aset ini mengambil dan memasukkan nilai ke tabel. Jadi nilainya ini kayak nilai mahasiswa yang sesuai dengan mata kuliah dan dosennya ini akan diambil. Kemudian nilainya itu akan diproses, lalu dihitung nilainya sesuai bobot penilaiannya yang udah diatur sama dosen. Setelah melakukan pengolahan ini, akan menampilkan nilai akhir ke halaman nilai. Lalu dosen dapat melakukan approve atau tolak. Nah, di sini ini tuh dosen melakukan approve, kemudian mengkonfirmasi approval ini, lalu proses nilai ini tuh akan langsung fix gitu, nilai ini tuh akan digunakan, bobot penilaian ini tuh akan digunakan. Kemudian mengirim semua nilainya, lalu memvisualisasikan semua nilai. Lalu pada sistem OASIS terdapat pada edit profile mahasiswa, di mana mahasiswa ini membuka halaman edit, lalu data yang sudah dimasukkan oleh mahasiswa akan diupdate dan diproses gitu. Lalu diinsert ke database. Setelah diinsert itu, data akan diambil, kemudian ditampilkan ke halaman edit profile. Nah, lalu di sini tuh akan ada konfirmasi ke mahasiswa bahwa data sudah disimpan. Lalu pada SID ini alurnya hampir sama dengan yang ada di OASIS ya. Hanya bedanya ini tuh untuk dosen. Database-nya juga untuk dosen. Lalu pada kuesioner ini sistem e-learning akan mengirim data kuesioner. Lalu sistem kuesioner ini tuh bakal mengelola data kuesioner menggunakan AI. Nah, kemudian datanya itu diinsert ke database. Dari database ini langsung dikirim ke staf PJM. Lalu pada SKKM, di sini tuh mahasiswa membuka halaman edit, kemudian menampilkan halaman form pengajuan, lalu membuat acara pengajuan acara ini, lalu di sini akan diproses, lalu di-insert ke database mahasiswa. Kemudian data akan diambil, lalu diproses data sesuai yang mengikuti kegiatannya. Lalu dari proses ini akan ditampilkan kembali di halaman form pengajuan untuk menampilkan data mahasiswa dan tombol approve. Maaf, ini tuh staf kemahasiswaan ya, bukan mahasiswa. Nah, nanti dari staf kemahasiswaan ini akan di-approve. Setelah melakukan approve, maka datanya ini akan disimpan, lalu menambahkan poin SKKM ke sistem OASIS. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih. Saya izin masuk. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rashid Asidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang communication diagram. Communication diagram itu sama halnya atau mirip dengan sequence diagram. Akan tetapi beda di bagian penggambaran diagramnya. Dan untuk communication diagram ini, dia lebih fokus kepada interaksi.
Sedangkan sequence mungkin lebih ke arah waktu dan sebagainya. Nah, jadi di sini ada beberapa komponen yang ada di communication diagram. Yang pertama ada aktor, yaitu menggambarkan pelaku dalam sistem. Yang kedua ada objek, ini menggambarkan suatu fitur atau bagian yang ada dalam sistem. Lalu ada association atau ada link yang menghubungkan antar objek atau antar aktor ke objek. Selanjutnya ada message yang menggambarkan kegiatannya gitu, interaksinya. Karena communication diagram ini sama dengan sequence diagram, kemungkinan saya tidak akan menjelaskan secara detail. Jadi yang pertama di sini ada perbaikan pada case pengumpulan tugas, yang dimana aktornya itu ada dosen. Di sini dosen berinteraksi dengan halaman tugas, yaitu dengan membuka salah satu tugas dari list sama kayak tadi. Lalu dia memilih salah satu dari pengumpul tugas. Setelah dia memilih salah satu pengumpul tugas, lalu dia akan mengumpulkan nilai yang akan diproses nilainya. Nah, dalam proses nilai ini, dia bakal insert query nilai, dan dia bakal mensimpan nilai di dataset. Selanjutnya, dari dataset ini, dia akan mengirimkan atau nge-get datanya ke proses nilai, lalu di proses nilai ini dia akan menampilkan nilai ke halaman tugas, dan di sini dia akan menyampaikan kepada dosen bahwasanya nilai sudah disimpan. Ini untuk perbaikan pengumpulan tugas. Sama halnya dengan pengumpulan tugas, pengumpulan ujian pun sama. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya kalau ini tugas dari salah satu tugas dari list, kalau ini salah satu ujian dari list. Jadi bedanya cuman ini nilai tugas, ini nilai ujian. Lanjut, ini ada pembuatan fitur baru untuk kelola nilai akhir. Nah, untuk pembuatan fitur baru ini, aktor utamanya itu adalah dosen. Di sini dosen dia membuka salah satu mata kuliah ke halaman nilai. Lalu dia membuka halaman atur nilai. Nah, pada halaman atur nilai, dia mengirim data nilai. Nah, pada proses nilai, dia bakal membuat query table-nya. Lalu, di sini dia akan mengambil nilai dan memasukkan nilai ke dalam tabel. Lalu di tabel, di dalam tabel aset atau database, dia nge-get nilai ke proses nilai. Nah, di sini dia akan masukkan data nilai ke dalam fungsi dulu. Setelah itu baru dia menampilkan nilai akhir. Nah, lalu di sini si dosen dia bisa menampilkan trouble proof atau tolak. Jadi dia bisa nge-proof atau ngetolak. Nah, di sini baru dosen akan melakukan approve. Seperti itu kurang lebihnya. Dan di sini setiap state-nya dijelaskan melalui nomor kayak gini. Lanjut ke sistem OASIS. Di sini ada edit profil mahasiswa. Aktornya adalah mahasiswa. Ketika mahasiswa membuka halaman edit, dia akan pergi ke halaman edit profile. Lalu dia nge-update datanya. Nah, di proses edit profile, nanti dia bakal insert datanya ke database mahasiswa. Nah, datanya sudah di-insert, dia akan menyimpan datanya, lalu dia bakal mengembalikan datanya kembali. Nah, di sini bakal di-select melalui index sesuai dengan NIM mungkin, atau yang lainnya. Dan datanya akan ada pemberitahuan bahwasanya data sudah disimpan. Selanjutnya, ada di bagian sistem informasi dosen, yaitu pemutahiran data. Nah, di sini juga sama untuk dosen, dia bakal membuka halaman edit, update, insert, sama halnya dengan mahasiswa. Lanjut pada kuesioner dosen, di sini pada sistem e-learning dia akan mengambil data kuesioner. Lalu di pengolahan data dia akan mengolah data dulu menggunakan AI, kembali kepada pengolahan data lagi, dan lalu men-insert ke bagian aset. Nah, di bagian aset ini baru dia bakal mengirim datanya ke staf PJM. Lanjut di kelola SKKM. Nah, di sini aktornya ini staf mahasiswa. Staf mahasiswa nanti akan buka halaman edit. Nah, lalu di sini dia bisa nge-create. Setelah dia meng-create, pada proses sistem SKKM, dia bakal ngeproses data yang mengikuti kegiatan. Dia bakal insert data. Setelah insert data, dia bakal
ngereturn data aset, lalu dia mengembalikan data yang kegiatan. Pokoknya di dalam proses ini tuh dia bakal memvalidasi. Lalu setelah mungkin tervalidasi bakal selanjutnya ada SKKM di sini untuk kelola SKKM mahasiswa. Di sini ada staf mahasiswa. Nanti bakal direvisi. Nanti staf mahasiswa akan membuka halaman edit. Nah, pada halaman pengajuan nanti dia akan membuat acara atau membuat ininya. Selanjutnya dia bakal menginsert datanya. Setelah menginsert datanya, di mahasiswa nanti dia bakal mengembalikan datanya, kemudian dia bakal mengirim datanya melalui indeks. Nah, setelah mengirim datanya melalui indeks, nanti staf mahasiswa akan ditampilkan data mahasiswa dan tombol approve-nya. Nah, di sini mahasiswa dapat meng-approve ataupun tidak approve. Jika mahasiswa meng-approve, maka nanti datanya akan disimpan dan lalu di sini dia akan melalui proses data sesuai yang kegiatannya, lalu akan menambahkan SKKM langsung ke sistem Oasis. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Nah, baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan state machine diagram. Nah, state machine diagram itu apa? Nah, untuk state machine diagram itu sebenarnya nggak jauh beda gitu kayak flowchart. Sama-sama menjelaskan urutan flow gitu, urutan proses atau alur logika. Dan bedanya kalau untuk flowchart itu dia menjelaskan langkah-langkah proses, sementara untuk state machine itu menjelaskan step atau keadaan. Seperti itu sih bedanya. Nah, untuk diagramnya berbeda juga, tapi sebenarnya sama gitu. Kayak ngejelasin alur-alur. Nah, di sini kita masuk ke ini dulu ya, sistem e-learning dulu, sistem e-learning UTB. Yang pertama, fitur tugas. Yang tugas itu yang kelola tugas mahasiswa ya. Yang pertama itu dari initial state. Kemudian kita masuk ke sini ya, prosesnya membuka tugas e-learning dan masuk ke state tugas. Dan di sini akan terpisah menjadi dua gitu. Kalau misalnya role-nya mahasiswa, maka masuk ke komposit mahasiswa. Nah, di sini untuk mahasiswa sendiri yang pertama melihat tugas, kemudian state-nya list tugas, mengumpulkan tugas, upload tugas, edit tugas, kemudian menyimpan tugas. Sementara untuk role dosen, itu submit tenggat waktu tugas, kemudian nanti ada list tugas, kemudian nanti ada lihat tugas mahasiswa, lihat state-nya itu nanti ada list pengumpulan tugas, kemudian kegiatannya memilih tugas mahasiswa, nanti akan melihat detail tugas mahasiswanya, kemudian kalau misalnya ingin menilai, maka nanti ada input nilai tugas. Setelah itu nanti akan disimpan si nilai tugasnya. Kemudian kita masuk ke ini ya, ke ujian. Fitur kelola ujian e-learning. Ini sama gitu, kayak gini ya. Cuman bedanya state-nya ujian, role-nya dibagi dua juga sama mahasiswa dan dosen. Di mahasiswa itu ada akses ujian, kemudian nanti keluar list ujian, terus nanti ada ikuti ujian, terus nanti state upload jawaban ujian. Setelah itu kita bisa edit juga, mengedit jawaban ujian, masuk ke state edit jawaban ujian, lalu masuk ke menyimpan jawaban. Kemudian untuk role dosen, yang pertama ada submit soal ujian ke bank soal. Nah, ini state-nya bank soal akan terpisah ya menjadi dua. Yang pertama kalau misalnya soal disetujui dan soal ditolak. Yang pertama soal disetujui, masuk ke state soal disetujui, kemudian memilih ujian mahasiswa, detail ujian mahasiswa, kemudian menilai, input, setelah itu menyimpan nilai ujian. Nah, kalau misalnya bank soalnya ditolak, maka akan langsung ke finish state. Kemudian kita masuk ke kelola nilai akhir mahasiswa. Nah, di sini sama ya, state seperti ini.
role mahasiswa dosen. Untuk mahasiswa sendiri itu lihat nilai akhir, kemudian nanti ada akses nilai akhir, dan tampilkan nilai. Kemudian nanti ada juga nih cabangnya, kalau misalnya nilai belum dapat dilihat maka tidak akan terjadi apa-apa, jadi finish state aja. Kemudian masuk ke row dosen. Di row dosen juga sama, ada dua cabang. Kalau misalnya memilih matkul dan kelas, di sini ada detail mata kuliah atau bobot nilai matkul, state-nya bobot nilai matkul, kemudian si sistem mengelola nilai akhir, nilai matkul kelas, nilai akhir disetujui. Kalau misalnya disetujui akan disimpan nilai akhir. Nah, kalau misalnya matkul dan kelas tidak muncul, maka finish state. Oke. Sekarang kita masuk ke sini ya. Nah, di sini Oasis berarti ya. Di sini fitur edit profil ya. Yang asalnya profil itu sebenarnya nggak ribet, cuman di sini tuh kita lebih lebih cepat aja gitu, hanya dalam sekali klik itu klik tombol edit profil. Nah, kalau misalnya kita sudah klik edit tombol profil, maka nanti sebenarnya sama gitu kayak sistem-sistem sebelumnya gitu, ada upload biodata, kemudian upload data. Di sini kalau misalnya biodata ada dua ya, sama gitu, kalau data disimpan tersimpan, kalau misalnya datanya gagal maka tidak tersimpan, sama juga kayak upload data mahasiswa. Kemudian kita masuk ke SID. SID juga sama, mengubah tampilan si letak ya, bukan tampilan, tata letak si edit profilnya kayak Oasis. Cuman di sini tuh bedanya di sini ya, pemutakhiran data gitu. Nah, di sini sebenarnya kita tidak terlalu tahu ya flow dalam pemutakhiran data dosen. Jadi kira-kiranya seperti ini. Kemudian kita masuk ke sistem kuesioner. Nah, untuk sistem kuesioner sendiri, di sini kita lebih ke kelola hasil data kuesioner. Di sini yang pertama ada mengirim hasil data kuesioner, kemudian state-nya terima, kemudian diolah oleh bantuan AI. Kalau misalnya hasil kuesionernya bermasalah, maka akan ditindaklanjuti oleh dosen. Kalau misalnya tidak, maka finish state. Kemudian lanjut kita masuk ke sistem SKKM ya. Sistem SKKM di sini yang pertama ini fitur ya, fitur untuk mengelola apa ya? Saya lupa lagi. Kalau nggak salah itu fitur kegiatan. Nah, yang pertama itu mengisi form, kemudian step-nya ada isi form. Nah, di sini ada dua cabangnya. Kalau misalnya formnya tidak terisi, maka formnya tidak akan diolah dan ya sudah tidak akan diolah, masuk ke finish step. Kemudian kalau misalnya terisi, maka form akan diolah, masuk ke step olah form dulu. Nah, terus di sini kalau misalnya tidak valid, maka menampilkan error form tidak valid. Sementara kalau misalnya formnya valid, maka akan masuk ke step tambah data ke list, kemudian masuk ke proses menambahkan data, staf kemahasiswaan konfirmasi kehadiran, data kehadiran dikonfirmasi, simpan data, kemudian nanti akan ditambahkan poin SKKM ke Oasis. Seperti itu. Jadi seperti itu untuk state machine diagram ya. Kemudian setelah ini, karena semuanya sudah selesai, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk tim kami ikut serta dalam proses wawancara ini ya. Kemudian untuk secara umum wawancara ini dilakukan sudah
sedemikian rupa dan berjalan lancar ya. Kemudian untuk komunikasi yang berjalan selama sesi berlangsung cukup lancar. Tim-timnya juga selama wawancara terlihat sopan, antusias, kemudian serta sangat menghargai kami ya selaku narasumber. Adapun untuk alur penyampaiannya juga cukup jelas dan mudah dipahami gitu ya. Oke, yang pertama kesan-pesan dari teman-teman tadi sudah cukup bagus juga. Teman-teman kesini juga bagus sih, sudah menggunakan alma maternya sebagaimana teman-teman sebagai seorang mahasiswa. Kemudian juga tadi sebagai mahasiswa juga kita dituntut untuk aware dan juga peka terhadap bagaimana sistem berjalan di lingkungan sekitar kita. Teman-teman di sini sebagai anak informatika sudah cukup bagus, sekarang memiliki kepekaan yang cukup baik dari segi teknologi dan informasinya. Kemudian juga untuk komunikasi sikap dan alur pertanyaan. Untuk komunikasi teman-teman juga sudah cukup baik juga, di mana teman-teman sudah menyusun dengan rapi apa-apa saja yang nanti akan ditanyakan. Ini menjadi perhatian juga bagi teman-teman mahasiswa yang lain, bahwasanya ketika teman-teman akan melakukan wawancara, teman-teman harus bisa dan juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan teman-teman lontarkan nantinya pada narasumber gitu, bahwasanya dari sana juga teman-teman sudah menegakkan kesiapan dari proses wawancara yang akan teman-teman laksanakan. Kemudian juga untuk alur pertanyaan juga sudah cukup baik dan terstruktur, kemudian juga komunikasi sikapnya sudah cukup baik juga. Dan selanjutnya ada wawancara berjalan dengan baik ataukah tidak. Wawancaranya cukup berjalan dengan baik, di mana teman-teman sangat komunikatif sekali dengan kami. Jadi tidak hanya komunikasi satu arah, tapi teman-teman pun dapat merespon dengan baik, di mana teman-teman bisa menggali lebih banyak lagi informasi ketika saya menjelaskan informasinya secara langsung. Untuk saran kedepannya, semoga banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang seperti tim kelompok dari teman-teman mahasiswa yang melakukan penelitian di sini. Jadi peduli terhadap teknologi yang ada di kampus atau di institusi. Mau mengembangkan atau mau membuat inovasi-inovasi baru terkait teknologinya kayak gitu ya. Semoga lancar untuk proses UASnya, sukses untuk teman-teman semua. Kemudian juga untuk saran dan masukan mungkin teman-teman di sini tidak jadi wawancara ini tidak hanya untuk memenuhi tugas saja nantinya, tapi teman-teman pun dapat mencoba untuk mengimplementasikan informasi ataupun data-data yang sudah teman-teman dapatkan untuk dikembangkan lebih lanjut dan bahkan bisa menciptakan inovasi yang lebih baik dan lebih baru lagi. Karena tujuan wawancara ini besar harapannya teman-teman juga bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang teman-teman temukan pada saat wawancara terjadi. Karena sebagai seorang mahasiswa kita tidak hanya dituntut untuk sekedar teoritis, tapi juga kita dituntut untuk memberikan aksi dan juga bukti nyata di lingkungan sekitar kita khususnya ya.